يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil khalqi ajma'in wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Jemaah sekalian, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha wa yaf'aluna ma yu'marun." Shadaqallahul azim. Di ayat tersebut Allah memerintahkan kita orang-orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga kita. Menjaga diri dan keluarga maksudnya adalah memelihara, membentengi, menjaga dari kerusakan agama. Kerusakan agama ujung pangkalnya ada pada dua hal. Kerusakan agama sumber dan faktornya ada dua hal. Yang pertama adalah syubhat, yang kedua adalah syahwat. Syubhat adalah kerancuan berpikir dalam agama. Kerancuan berpikir, salah berpikir tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang agama Islam. Dan yang kedua adalah syahwat. Baik itu syahwat duniawi yang berupa harta benda maupun yang berupa wanita dan juga godaan-godaan syahwat dunia lainnya. Itulah kerusakan dan musibah terbesar dalam agama kita, syubhat dan syahwat. Terkait dengan syubhat dan kerancuan berpikir yang menjadi penyebab utama kerusakan agama seseorang dan merupakan faktor utama dari musibah agama dari seseorang. Dan kita tahu musibah dalam agama jauh lebih besar ketimbang musibah-musibah lainnya. Kerusakan beragama jauh lebih besar ketimbang kerusakan dalam bidang-bidang lainnya. Dan itu sebabnya adalah syubhat kita, kerancuan berpikir kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita analisa, maka umat Islam sekarang berada di tengah kepungan serangan-serangan syubhat dalam agama kita. Kita perhatikan di sebelah kanan kita ada kelompok yang kita namakan sebagai Khawarij. Orang-orang yang dulu awalnya berlebihan dalam membenci Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sehingga paham mereka mengkafirkan orang selain mereka dan menghalalkan darah orang-orang selain mereka, membuat kerusakan di muka bumi, membuat kehancuran dalam agama, dan membuat hancur rontok luluh lantak belantak struktur masyarakat Islam. Di golongan kiri ada kelompok Rafidhah, sekte yang ekstrim dalam pemahaman Syiah. Mereka juga sama, terlampau berlebihan dalam mendukung dan mencintai Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
Mereka mengkafirkan seluruh sahabat Nabi SAW, kecuali orang-orang yang mereka kecualikan. Bahkan dalam wirid mereka, mereka mengutuk dan melaknat sahabat-sahabat sepuh yang merupakan kedekatan dan kecintaan Rasulullah SAW, seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dikafirkannya, Umar bin Khattab dikafirkannya, dan seluruh sahabat Nabi dikafirkan oleh kelompok ini, kecuali beberapa orang yang mereka kecualikan. Mencintai ahli bait tetapi berlebihan dan terlampau berlebihan, hingga pada akhirnya mengkafirkan dan melaknat, mengutuk selain orang-orang yang mereka sebutkan. Di pihak atas ada juga yang mengepung umat Islam, yaitu kelompok ateis, tidak bertuhan. Konsep mereka kehidupan adalah bermula dari nol, tanpa ada pencipta, tanpa ada yang mengendalikan, dan tidak ada yang boleh mengatur manusia. Kemudian juga di samping kelompok ateis ada kelompok-kelompok yang memuja kemusyrikan, masih menuhankan Allah tetapi juga menuhankan yang lain, masih beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada yang lain, berdoa kepada Allah tapi juga minta kepada yang lain, meminta tolong kepada Allah tapi juga meminta tolong kepada yang lain. Juga mereka diperkuat dengan orang-orang yang kita kenal sebagai ahli kitab, yang saat ini secara menguntungkan mereka telah mengendalikan dan menguasai seluruh tatanan dunia yang kita pijaki ini. Mereka mengontrol, mereka mendrive seluruh apa yang terjadi di dunia dengan tatanan mereka yang sangat hegemoni dan mengatur seluruh manusia termasuk umat Islam di dalamnya. Sehingga tidak ada perpolitikan di suatu negara kecuali ada dalam kontrol mereka. Lalu di bawah juga ada yang memberi atau menyumbang syubhat kepada umat Islam, yaitu orang-orang yang kita kenal dengan kaum munafikun. Mereka Islam, mereka mengaku Islam dan mungkin berKTP Islam, tetapi keluhan mereka sangat merugikan dan menghancurkan Islam. Mereka adalah orang-orang liberal, mereka adalah orang-orang sekuler, mereka adalah orang kaum permisif yang menghalalkan segala macam apa yang datang dari barat, dan juga membolehkan seluruh yang datang dari tradisi nenek moyang tanpa menimbangnya dengan syariat, sehingga segala apapun yang mereka lakukan adalah boleh dan juga tidak ada larangan dalam agama. Kita dan anak kita nanti akan hidup di tengah kepungan itu. Di kanan ada Khawarij, di kiri ada Rafidhah, di atas ada ateis, dan di bawah ada orang-orang Islam yang munafik yang menghancurkan agama kita. Maka untuk itu kita harus membentengi diri kita dan keluarga kita, karena salah melangkah atau salah cara berpikir kita memandang agama Allah, maka kita akan jatuh kepada kesesatan, baik kepada yang ekstrim kanan atau mungkin kepada yang ekstrim kiri, atau mungkin yang ke atas atau mungkin yang ke bawah. Dan kita harus senantiasa terus memperbaharui kita dan menambah ilmu kita agar tetap berada dalam cakupan dan lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang bersama dan berkumpul, berhimpun di dalam rukun iman dan rukun Islam yang satu, yang bersepakat dalam 4 mazhab yang disepakati, dan juga tidak keluar dari norma dan batasan-batasan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai diri kita dan keluarga kita tidak dipantau oleh kita, tidak diperhatikan kemana mereka memberikan pilihan-pilihan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 21 sampai 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yauma ya'addu zalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da ija'ani wa kana syaitanu lil insani khadhula. Nanti kelak di akhirat ada orang yang gigit jari sebagai tanda penyesalan, sebagai tanda kekecewaan. Bahkan di Quran tersebut bukan jari, tangan disebutkan. Yauma ya'adu zalimu 'ala yadayhi. Akan ada orang yang menggigit tangannya, menggigit jarinya, kalau dalam istilah bahasa Indonesia, saking menyesal dan menyesalnya.
Sementara penyesalan itu tidak akan pernah terulang lagi untuk memperbaiki dirinya. Siapakah orang yang menyesal itu? Orang yang menyesal adalah orang yang mengalami krisis keteladanan. Salah memilih teladan, salah memilih contoh, salah memilih panutan, salah memilih paham, salah memilih madhab, salah memilih ikutan. Bahkan Al-Quran menyebut orang seperti itu sebagai zalim. Orang yang zalim adalah orang yang salah memilih idola. Orang zalim adalah orang yang salah memilih panutan. Orang zalim dalam ayat ini adalah orang yang salah memilih cara pikir, salah memilih paham, salah memilih isme, salah memilih ideologi, dan salah memilih kepercayaan atau keimanan. Allah menyebutnya sebagai zalim. Dan kita saksikan umat Islam banyak sekali yang keliru dan salah dalam memilih panutan, contoh dan tauladan. Yang paling mudah kita perhatikan adalah generasi muda kita. Siapa sekarang panutan mereka? Siapa yang mereka histeri sekarang kalau melihatnya? Siapa yang mereka bisa mengeluarkan, menggelontorkan dana besar, duit besar, yang mungkin makan saja dia susah, tapi untuk mengikuti acara tersebut dia berkorban segalanya. Padahal yang dilihatnya adalah orang kafir, yang dilihatnya adalah pengagung, paham sesat, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah contoh kecil dalam kehidupan nyata umat Islam. Anak-anak muda kita, anak-anak cucu kita sudah salah memilih idola. Krisis keteladanan ini yang perlu diperhatikan oleh kita, orang-orang tua, dan juga orang-orang yang mengerti dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyebut orang yang salah memilih idola dan panutan sebagai orang-orang zalim, dan kelak mereka akan menyesal menggigit jari di hari kiamat dan tidak akan pernah lagi bisa memperbaiki diri. Mengapa mereka menggigit jari dan menyesal? Allah menyebutkan ceritanya. Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Duhai alangkah senang bahagianya andaikan dulu waktu di dunia yang aku ikuti adalah hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Resah kita Rasulullah, gelisah kita Rasulullah, cinta kita Rasulullah, bela kita Rasulullah, mati kita Rasulullah, hidup kita Rasulullah. Alangkah indahnya. Dan jika tidak itu yang dipilih, maka kita semua akan menyesal di hadapan Allah. Ya laitani lam attakhid ma'ar rasuli sabila. Ya Allah, aku menyesal kenapa dulu tidak menjadikan Rasulullah sebagai panutan, sebagai tuntunan, sebagai model, sebagai teladan yang hidup mati kita membela dan mencintai Rasulullah SAW. Padahal Rasul punya hak dari kita. 4 hak Rasul yang harus kita tunaikan. Yang pertama adalah tasdiquhu wa imaduhi, mengimani dan membenarkannya. Yang kedua adalah ittiba'uhu, mengikuti sunnah-sunnahnya. Yang ketiga adalah mahabbatuhu, mencintainya sepenuh jiwa raga. Dan yang terakhir adalah ad-difa'u anhu, membelanya dengan jiwa dan harta kita. Itu adalah hak Rasulullah dari kita. Namun apakah kita sudah menunaikan hak Rasulullah SAW? Tentunya belum maksimal. Bahkan mencintainya pun masih terbatas dengan cinta kita kepada yang lain. Padahal Umar bin Khattab pernah menyatakan cinta itu, wahai Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari apapun kecuali jiwaku. Lalu Rasul mengatakan, belum ya Umar, tidak seperti itu. Lalu Umar mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, aku mencintaimu dengan seluruh apapun yang aku miliki, dan lebih dari apapun, bahkan dari nyawaku sendiri. Maka Rasul bersabda, al-ana ya Umar. Nah, itu yang benar ya Umar. Namun kita belum seperti itu. Jangankan mencintai sepenuh hati, bahkan kita masih mengenyampingkan Rasulullah SAW dari yang lain. Belum lagi cinta kita kepada Allah, pembelaan kita kepada nama Allah. Padahal nilai hidup kita saat kita memperjuangkan agama Allah. Kalau bukan karena memperjuangkan agama Allah, lantas apa nilai hidup kita? Dari gelap ke gelap lagi, dari subuh ke subuh lagi, hanya mengumpulkan yang nanti akan berakhir di kamar mandi ataupun di tempat pembuangan. Hanya numpang hidup, hanya numpang makan, hanya numpang berketurunan di dunia ini. Kalau kita tidak memperjuangkan agama kita, maka
tidak ada nilainya hidup kita. Karena hidup itu akan bernilai saat kita memperjuangkan kalimat Allah, memperjuangkan agama Allah dengan semampu dan yang kita bisa. Ada beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki kondisi seperti ini, di mana kita bahkan generasi setelah kita terancam dikepung oleh yang namanya serbuan syubhat dan syahwat. Kalau syahwat sudah jelas nampak di depan kita betapa serbuan syahwat kepada kita, dan generasi setelah kita itu sudah nampak jelas ada di mana-mana dengan segala macam bentuk dan variasi-variasi ini. Yang sekarang kita perlu bentengi adalah bagaimana menjaga diri kita dan keluarga kita dari serangan-serangan yang namanya syubhat, kerancuan berpikir dalam agama, rancu berpikir dalam Allah, rancu berpikir dalam Rasulullah, rancu berpikir dalam agama kita. Yang pertama yang kita bisa lakukan adalah kita harus terus meningkatkan kualitas dan kuantitas kita dalam talabul ilmi, yakni belajar agama Allah. Mempelajari agama hukumnya wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib. Bahkan Rasul menggunakannya kata fardu. Jarang Rasul menggunakan kata fardu kecuali ibadah itu sangat-sangat ditekankan. Dan menuntut ilmu Rasulullah sebutkan dengan kata fardu, talabul ilmi faridatun. Menuntut ilmu adalah fardu bagi setiap muslim. Bahkan Allah mengancam orang yang tidak mau belajar agama, malas belajar agama, abai dalam belajar agama, menelantarkan ilmu agama. Allah mengancamnya, nanti kelak yaumul akhir matanya akan dibutakan. Waliyazubillah. Hal itu berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Thaha ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Orang yang berpaling dari agama kami, orang yang abai dalam mempelajari agama kami. Ulama menafsirkan orang yang malas belajar agama, tidak mau belajar agama, enggan duduk di majelis ilmu, tidak mau mempelajari agamanya padahal dia beragama. KTP-nya Islam tapi tidak mau belajar Islam. Karena orang bodoh ada dua. Ada orang yang belajar tapi tidak paham, dan ada orang yang tidak sama sekali mau belajar. Yang belajar tidak paham-paham, yang belajar tapi masih bodoh, itu dimaafkan. Tapi yang tidak mau belajar sama sekali, itu tidak dimaafkan. Orang yang tidak mau belajar agama, abai terhadap agama, diancam oleh Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Mereka akan diberikan kehidupan yang sempit. Sempit hidupnya di dunia bagi orang yang tidak belajar agama. Sempit hidupnya di akhirat bagi orang yang tidak belajar agama. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ini yang lebih parah. Nanti di akhirat mereka akan dikumpulkan dan dibangkitkan dalam keadaan buta. Ketika di dunia matanya tidak pernah digunakan untuk belajar agama, di akhirat mata itu tidak berguna, dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Lalu orang itu protes. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dengan orang buta? Kenapa aku buta? Kenapa aku dibutakan hari ini? Wa qad kuntu basira. Dulu di dunia aku bisa melihat, kenapa di akhirat tidak bisa melihat? Hamba itu protes. Lalu Allah menjawabnya, kadzalika atatka ayatuna. Telah datang kepadamu ajaran agama, telah datang kepadamu agama, fanasitaha, tapi kamu mengabaikannya, tidak mau mempelajarinya, tidak mau tahu, cuek terhadap ajaran agamamu. Wa kadzalikal yauma tunsa. Hari ini kau dilupakan, hari ini kau diabaikan, hari ini kau tidak akan diperhatikan. Waliyazubillah. Jika Allah tidak memperhatikan kita di hari kiamat, lantas siapa yang akan memperhatikan kita? Kalau Allah tidak mempedulikan kita di hari kiamat, siapa yang akan mempedulikan kita? Wa kadzalikal yauma tunsa. Itulah hari di mana engkau akan dilupakan, karena dulu di dunia kau melupakan ajaran Allah, kau melupakan ilmu agama yang diturunkan Allah kepada Rasulnya dan disebarkan oleh para ulama. Maka dari itu langkah pertama kita menyelamatkan diri kita dan generasi kita adalah
talabul ilmi syar'i, kembali lagi kita pelajari kembali agama kita, duduk di majelis ta'lim, duduk di majelis ilmu, dengarkan ilmu, dengarkan ulama, dengarkan hadis yang disampaikan, dengarkan ayat yang ditafsirkan. Mudah-mudahan dengan begitu Allah menambahkan kita hidayah. Kata wazidnahum huda, semakin orang menguatkan keimanannya, menambah ilmunya, Allah pun akan menambahkan hidayahnya. Bagaimana mungkin Allah menambah hidayah kepada kita? Menuntut ilmu saja kita tidak mau. Bagaimana mungkin Allah meningkatkan keimanan kita, sementara faktor yang meningkatkan keimanan diantaranya ilmu tidak kita cari? Maka dengan begitu, satu langkah yang bisa kita lakukan adalah kita kembali kepada agama dengan cara menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah amal jama'i. Kita harus kompak, harus berjamaah, harus dengan kelompok untuk kembali memperhatikan, memperdulikan nasib umat kita sendiri. Wa man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Orang yang tidak punya kepedulian, perhatian kepada urusan umatnya, falaysa minhum, maka orang itu bukan bagian dari umat tersebut. Hadis Rasulullah SAW, hadis sahih, Rasul mengingatkan kita, orang yang tidak punya perhatian kepada umat, maka dia bukan golongan umat tersebut. Wal-iyazubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang tidak memperhatikan kondisi umat kita, sehingga apa yang disabdakan Rasul, kita bukan umat itu, kita bisa menghindarinya. Yang ketiga adalah berdakwah, amar ma'ruf dan nahi munkar. Amar ma'ruf sudah banyak yang melakukan, nahi munkar ini yang jarang. Nahi munkar yang kita maksud adalah kita memperingatkan orang dengan nasihat kita, dengan kalam kita. Sebagaimana Rasul bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Orang yang melihat kemungkaran maka hendaklah merubahnya. Jika ia punya otoritas dan kekuasaan, kewenangan, rubahlah dengan kekuasaannya. Falyughayyirhu biyadihi, rubahlah dengan tangannya, dengan otoritas, dengan kekuasaannya. Jika dia bukan orang yang pemegang otoritas dan kewenangan, falyughayyirhu bilisanihi, maka dengan lisannya, dengan dakwah, dengan nasihat, dengan mau'idhah yang baik, dengan tutur kata yang santun, arahkan kepada kebaikan. Lalu jika itu tidak bisa, fabiqalbihi, maka minimal dengan hatinya. Kita mengingkari, kita tidak pernah mengakui, tidak pernah ridho dengan kemungkaran yang terjadi pada di tempat tersebut. Wadzalika ad'aful iman, meskipun itu adalah selemah-lemah keimanan, setidaknya kita memiliki keimanan itu meskipun masih lemah. Dan jika tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, Rasul mengancam kita, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Au la yashqa ayabasallahu iqaban minhu summa tad'una falayustajab lakum. Kalau kita tidak mau nahi munkar, tidak mau amar ma'ruf, maka kata Rasulullah, Allah akan mengirimkan hukuman, azab yang merata ke semua orang tanpa pandang bulu. Summa tad'unahu falayustajab lakum. Kemudian kita berdoa dan Allah tidak kabulkan doa-doa kita. Nauzubillah min dzalik. Hukuman bagi orang yang tidak mau amar ma'ruf, tidak mau nahi munkar, hukumannya adalah Allah manakala mengirim hukumannya rata semuanya. Nanti dibangkitkan masing-masing sesuai dengan niat dan juga keikhlasan dan amalannya masing-masing. Tetapi hukuman duniawinya rata, menimpa semuanya. Lalu nanti dibangkitkan setelah kematian dengan hisabnya masing-masing. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah SWT menyelamatkan kita dari azab yang merata, dari hukuman yang menyeluruh, dari bencana yang menewaskan dan menghancurkan semua yang kita miliki. Karena kita gara-gara tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tidak mau berdakwah, meluruskan dan memperbaiki lingkungan kita kepada yang lebih baik atau kepada yang lebih benar. Dan yang terakhir, kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kita istiqomah dalam agama kita, karena istiqomah adalah ibadah yang terberat setelah iman. Qul amantu billah summastaqim. Kata Rasulullah, berimanlah dan istiqomahlah dalam keimananmu. Sehingga setelah kita beriman, ibadah kedua adalah istiqomah di dalam keimanan. Aqulu ma tasma'un fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء من الأموات إنك السميع قريب مجيب دعوات ويقاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اغفر موتى المسلمين اللهم اغفر موتى المسلمين اللهم اغفر موتى المسلمين واشف مرضاهم واشف مرضاهم واشف مرضاهم اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة هون علينا الحساب هون علينا الحساب هون علينا الحساب يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم اجعل بلد إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور اللهم اجعل بلد إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور اللهم وفق ولاة أمورنا وأولي أمرنا إلى خير وصلاح يا رب العالمين اللهم ارزق البركة والهداية والتوفيق لأمرائنا وعلمائنا يا رب العالمين اللهم يسر أمورنا اللهم بارك لنا في أموالنا وأرزاقنا وأهلنا وكل ما رزقتنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وأقيموا الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سووا تراسوا وحاضر المناك الأقدام شد الخلل سووا تراسوا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.